Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung ya di channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas ya dari beberapa cuplikan video yang di depan juga, dan sekarang akan kita beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga terbaru untuk hari ini teman-teman. Yang semua saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah perbandingan Bruno Fernandes dan Cristiano Ronaldo setelah 300 laga bersama Manchester United. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-teman semuanya ya, bahwa ya di sini juga kita sudah bisa melihat ya bagaimana yaitu Bruno Fernandes resmi menorehkan ya penampilannya yang ke-100 yang ke-300 bersama Manchester United pada musim ini dalam kemenangan laga yang berikutnya, yaitu kemenangan 4-2 yaitu atas Brighton yang tentunya dan Albion akhir pekan lalu teman-teman. Dan ia menjadi pemain Portugal kedua yang telah mencapai pencapaian setelah Cristiano Ronaldo sendiri. Yaitu untuk Bruno Fernandes ya sudah lama dibandingkan dengan seniornya itu, baik ya dalam kontribusinya di lapangan juga maupun perannya yang sangat sebagai pemimpin juga ya. Kini dia telah mencapai dan telah membuktikan juga tentunya, yaitu bukti dari konsistennya sejak bergabung pada tahun 2020. Pada musim lalu Fernandes sempat dikaitkan dengan kemindahannya ke Arab Saudi, namun ia mengaku ya sempat berbicara dengan Cristiano Ronaldo, yaitu sebelum akhirnya memutuskan bertahan di Old Trafford tentunya. Dan keputusan ini membuatnya kini masuk ke dalam daftar 52 pemain yang pernah mencatatkan 300 laga untuk Manchester United. Dan ia bahkan berpeluang untuk melampaui total 346 penampilan Ronaldo jika terus tampil reguler tentunya. Perbandingan statistik ya tentunya Fernandes dan Ronaldo. Cristiano Ronaldo sendiri telah mencapai 300 laga untuk Manchester United setelah 14 tahun, yaitu sejak debut dalam periode itu, dan ia sempat menorehkan masa emas bersama Real Madrid dan Juventus sebelum kembali ke Old Trafford pada tahun 2021. Sementara itu Fernandes telah mencapai angka yang sama dalam waktu yang jauh lebih singkat. Hal itu berkat konsistennya, yaitu dalam minimnya cedera selama memperkuat tim tersebut. Dalam hal statistik juga Ronaldo masih unggul dalam jumlah gol dengan 124, sedangkan Fernandes yaitu mencetak 100 gol, namun Fernandes lebih produktif dalam hal assist yang telah mencatatkan 87 pertandingan, yaitu berbanding 67 milik Ronaldo teman-teman. Sedangkan milik Bruno Fernandes yaitu adalah 87 berbanding 67 milik Ronaldo ya, 87 berbanding 67 teman-teman ya milik Ronaldo sendiri. Kontribusi dan pengaruh di era yang berbeda juga, yang sangat berbeda ya tentunya. Yaitu secara total Fernandes telah mencatatkan kontribusi golnya setiap ya 136,4 menit, yaitu sedikit di bawah Ronaldo yang mencatatkan setiap 120,3 menit ya tentunya. Pertandingan ini telah menunjukkan keduanya sama-sama berpengaruh besar meskipun dalam konteks ya tim yang berbeda juga. Yaitu Ronaldo telah menikmati masa kejayaannya di era Sir Alex Ferguson dengan 3 gelar ya Premier League ya, salah satunya Liga Champions dan beberapa piala domestik, dan Fernandes justru bersinar di masa transisi klub di bawah Erik ten Hag tersebut. Yaitu meskipun ia belum meraih gelar ya sebesar Ronaldo, Fernandes berhasil mempersembahkan piala FA dan
EPL Cup ya, tentunya pencapaian ini telah menunjukkan perannya yaitu sebagai motor utama tim dalam periode sulit Manchester United, teman-teman. Untuk top klasemen pada pekan ini tentunya ya, untuk Premier League ya, Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 22. Peringkat kedua adalah Bournemouth ya, tentunya peringkat poinnya adalah 18. Peringkat ketiga adalah Tottenham dengan torehan poin 17. Untuk yang pembahasan yang berikutnya, kita masuk ke dalam segmen yang kedua ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung atau yang baru berjumpa, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Barcelona dilema Lamine Yamal ya, antara kejeniusan, ego, dan bocah yang belum matang ya teman-teman ya. Apakah rumor ini benar juga, akan kita bahas ya. Barcelona yang dilema Lamine Yamal antara kejeniusan, ego, dan bocah yang belum matang ya. Apakah rumor ini benar, akan kita bahas juga teman-teman. El Clasico akhir pekan lalu yaitu bukan hanya hasil ya, akhir 2-1 untuk Real Madrid, tapi juga salah satu nama yang kembali muncul mencuri perhatian adalah Lamine Yamal tentunya. Pemain muda Barcelona ini telah menciptakan drama bukan lewat gol atau assist ya, melainkan lewat sikap yang kata-kata yang terbalik ya, jadi bumerang juga. Setelah peluit panjang berbunyi, Lamine Yamal mendatangi Dani Carvajal untuk menjabat tangan, tapi kapten Real Madrid itu telah menolak dan justru menegurnya dengan kata-kata yang sangat tajam juga ya. Ada terlalu banyak bicara, yaitu perselisihan pun memanas dengan beberapa pemain Madrid juga, yaitu Vinicius Junior juga ikut turun tangan ya tentunya. Yaitu semuanya bermula dari ulah Lamine Yamal sebelum laga tersebut ya, tentunya adalah komentar yang provokatif yang viral di media sosial yang telah ternyata di bawah hitungan ruang ganti Madrid di lapangan. Performanya pun tidak sesuai dengan ekspektasi dan ia kehilangan kepercayaan diri dan tidak berbahaya seperti biasanya, dan jadi sorotan yang sangat tajam tentunya. Kini muncul ya pertanyaan besar bagi Barcelona ya, bisakah mereka meminta seorang jurnalis yang berusia 18 tahun untuk bersikap tenang di luar lapangan, sementara di atas lapangan ia dituntut untuk tampil luar biasa setiap minggu, yaitu ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah awal mula ya dari canda jadi kontroversi. Yaitu segala berawal dari acara hiburan ringan ya di Kings ya tentunya, yaitu sebuah kompetensi mini yang diorganisasikan ya tentunya dalam suasana santai juga. Lamine Yamal bercanda telah menyebutkan Real Madrid sebagai pencuri dan pengeluh tentunya. Yaitu ia juga menyindir bahwa kemenangan Barcelona pada musim lalu di Bernabeu, saya sudah mencetak gol di sana dan beberapa waktu 4-0 katanya. Ucapnya itu mungkin dimaksud ya sebagai gurauan juga, dan tapi efektifnya serius ya. Madrid kabarnya juga telah menjadikan pernyataan tersebut sebagai bahan motivasi menjelang El Clasico, dan begitu laga dimulai, semua canda itu kembali padanya dalam bentuk tekanan yang nyata di lapangan tersebut. Para pendukung Barcelona pun ya terbelah ya sebagai untuk menilai Lamine Yamal sebagai arogan untuk pemain yang seumurannya, sementara yang lainnya menganggap hanya melakukan apa yang dilakukan banyak bintang muda seperti terlalu percaya diri tentunya. Lamine Yamal di lapangan sorotan dan kerapuhan juga tentunya. Ironisnya justru di laga yang seharusnya membuktikan kualitasnya tampil di bawah standar, yang telah menyentuh bola sebanyak 78 kali untuk kehilangan penguasaan bola 22 kali, dan tak lepas satupun tembakan tepat sasaran juga. Dan untuk tanpa Hansi Flick di pinggir lapangan karena masih menjalani hukuman kartu merah, yaitu Barcelona sepertinya kehilangan arah ya. Asisten pelatih juga, yaitu yang telah memimpin tim ya tentunya
mengakui Lamine Yamal kesulitan untuk menghadapi tekanan dari Bernabeu. Untuk hari ini tidak mudah baginya, dan ia masih belajar untuk menghadapi penonton yang dan cemoohan yang dan bersiulan ya tentunya, tapi itu normal katanya. Dan Sor juga menambahkan bahwa Barcelona yaitu bertahan dengan sangat baik ya, namun bagi penggemar Barcelona juga yaitu penampilan Lamine Yamal dianggap sebagai bukti bahwa mental sang remaja belum cukup matang untuk atmosfer sebesar El Clasico. Dan apalagi setelah komentar ya provokatif tersebut, yaitu provokasinya tersebut ya teman-teman, itu dibuatnya sendiri ya. Apalagi setelah komentar provokatifnya sendiri tentunya. Faktor fisik dan mental yang saling menyeret juga, yaitu selain tekanan dari psikologis ya, yaitu kondisi fisik Lamine Yamal, itu juga menjadi perhatian yang diketahui masih bertahan rasa sakit akibat cedera pangkal paha yang sebelumnya belum pulih juga ya. Menurut sumber klub juga cedera itu akan terus menjadi masalah jangka panjang yang harus dikelola hati-hati juga, dan beberapa keluhan dan rasa nyeri mungkin ya menkontribusi pada performa buruk di Bernabeu juga ya. Namun di luarnya itu banyak pihak yang telah menilai bahwa ekspornya juga berlebihan terhadap sorotan publik yang membuat Lamine Yamal kehilangan fokus juga tentunya. Dan itu bukan hanya simbol kebangkitan Barcelona, tapi juga figur komersional juga, yaitu terhadap klub di usia yang baru 18 tahun. Dan kondisi ini juga akan memperlihatkan realita yang pahit di Camp Nou ya, tak hanya figur senior yang bisa untuk mengarahkan atau menasihati Lamine Yamal dengan cukup tegas, dan ia dibiarkan menjadi pusat perhatian tanpa pengamanan emosional sementara tekanan terus bertambah. Dani Carvajal ke De Jong, konflik yang tak perlu. Yaitu adalah kontroversi juga dengan Dani Carvajal di akhir pertandingan menjadi simbol ketenangan ya. Ketegangan juga yang dibangun oleh Lamine Yamal sendiri, bahwa Carvajal menolak berjabat tangan dan menegurnya situasi yang memanas juga. Dan Vinicius turut bereaksi hingga akhir ya. Marc Carsado dan Rafinha menenangkan situasi tersebut. Ya, namun usai laga tersebut Frenkie de Jong yaitu membela rekannya juga kalau ada temannya satu tim nasional ya, tentunya adalah seharusnya Anda bisa menelpon langsung, bukan untuk gestur di lapangan juga, ujar de Jong, dan telah menyebutkan tindakan Carvajal sebagai hal yang berlebihan juga tentunya. Dan insiden itu telah memperpanjang tensi dari rivalitas dan klub raksasa Spanyol, tapi bagi Barcelona persoalan tersebut sebenarnya justru ada di dalam ruang rumah sendiri tentunya. Dan bagaimana untuk mendampingi pemain muda yang berbakat luar biasa namun belum matang secara mental juga teman-teman. Dan dilema Barcelona, jenius di lapangan tapi rentan di luar tentunya. Lamine Yamal adalah sebuah keajaiban alam sepak bola modern, yaitu berani, cepat berpikir dan punya percaya diri yang langka di usianya tersebut ya. Namun sebuah kejeniusan tersebut ya tentunya dia akan datang bersama sisi yang lain, dan bahkan dia juga sangat impresif ya tentunya, mudah terpancing dan belum pandai untuk menakar dari sebuah konsekuensi tersebut teman-teman. Dan El Clasico kali ini yaitu mendapatkan peringatan keras bagi Barcelona dan Lamine Yamal, yaitu bakat besar datang dengan tanggung jawab yang besar juga, dan beberapa sorotan yang bisa berubah menjadi tekanan dalam sekejap teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.